Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmatnya lah kita masih sempat menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan seperti saat ini. Baiklah, sebelum kami masuk ke materi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Citra Indah Nurrahma selaku moderator sekaligus pemateri. Adapun teman-teman saya yaitu Mahathir Muhammad Zainuddin, Saharuddin, Haryat Maja Nasir, dan Andi Muhammad Ibrahim. Nomor 1. Pengertian government. Government adalah salah satu aktor dalam governance. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam governance bermacam-macam, bergantung pada level government yang didiskusikan. Nomor 2. Jelaskan secara istilah arti dari government. Secara istilah, government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah, yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. 3. Ciri-ciri governansi menurut UNDP. 1. Transparan dan bertanggung jawab. 2. Efektif dan adil. 3. Menjamin adanya supremasi hukum. 4. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik. 5. Sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. 6. Memperlihatkan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. 4. Bagaimana menunjukkan good governance? Untuk menunjukkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan, institusional reform, dan reformasi manajemen publik manajemen reform. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah, baik struktur maupun infrastruktur. Baik, pertanyaan yang ke-5 yaitu sebutkan karakteristik pelaksanaan good local governance menurut UNDP. Jawabannya yaitu terdiri atas 9, yaitu pertama participation, kedua rule of law, ketiga transparansi, keempat responsive, kelima consensus orientation, keenam equity, dan yang ketujuh efisiensi dan effectiveness, yang kedelapan accountability, dan yang terakhir yaitu strategi vision. Pertanyaan ke-6 yaitu apa ada permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan good governance di Indonesia? Jawabannya yaitu terjadinya krisis multimedia yang bersifat vicious krisis yang meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis kemanusiaan. 7. Apa perbedaan government dan governance? Perbedaan government dan governance terletak pada konsepnya, yaitu government lebih merujuk kepada subjek yang mengatur suatu badan atau instansi, sedangkan governance lebih merujuk pada kata pengolah struktur pemerintah sendiri. 8. Apa pengembangan government? Jawabannya yang pertama, pengolah data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerjasama secara elektronik. 2.
Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan pihak swasta atau private. Selama berpuluh tahun sebelum era reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia sering lebih familiar dengan kata government yang berarti pemerintah atau pemerintahan daripada governance yang sesungguhnya berarti juga pemerintah atau pemerintahan. Perbedaannya adalah nuansa politik yang monolitik, sentralistik, maka government merupakan pemerintah yang bertumpu pada otoritas yang menunjukkan pengelolaan dengan kewenangan tertinggi, sehingga yang terjadi adalah pemerintahan menjadi sentralistik, terpusat pada kekuasaan pemerintahan di pusat pemerintah atau pemerintahan atau negara menjadi agen tunggal yang mendominir segala aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pada governance, pemerintah bertumpu pada kompatibilitas atau keharmonisan di antara berbagai komponen atau kelompok atau kekuatan yang ada di dalam negara. Jelaskan konsep governance. Konsep governance hanya menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan pemerintahan berdasarkan kewenangan tertinggi. Sementara konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas.